Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera. Semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Kisah nyata. Merinding, setiap hari kuburan berteriak. Inilah 5 peringatan alam kubur untuk manusia yang masih hidup. Tempat yang menjadi salah satu tujuan terakhir manusia adalah alam kubur. Tiap muslim maupun non-muslim akan kembali ke Maha Sang Pencipta langit dan bumi. Mereka akan tinggal di alam kubur setelah kematiannya di dunia. Di alam kubur setiap hari ada peringatan untuk manusia yang masih hidup agar selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dikarenakan agar para manusia selamat dari siksa kubur yang amat pedih. Lantas, peringatan apa yang alam kubur berikan untuk manusia yang masih hidup? Berikut peringatan alam kubur untuk manusia yang masih hidup. Yang pertama, carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi. Tak ada seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup yang mau menemani. Bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran sewaktu hidupnya di dunia, Al-Quran akan menemaninya di alam kubur sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Dalam suatu riwayat yang diceritakan oleh Al-Bazar dari kitab Lailil Masnunah menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia, ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan melakukan segala persiapan untuk mengukurannya di rumah, tiba-tiba datang seorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, ia berada di antara dada dari kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka datang 2 malaikat, yakni malaikat Mungkar dan Nakir, untuk menanyakan amal perbuatan si mayit semasa hidup di dunia. Kedua malaikat tersebut berusaha memisahkan orang tampan tersebut dari si mayat agar memudahkan prosesi tanya jawab tersebut. Tapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini." Sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian si tampan itu berkata kepada si mayit, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang kamu baca dengan suara yang perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Mungkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan." Yang kedua, carilah penerangan yang akan menerangimu di alam kubur. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur. Salah satunya adalah dengan cara mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, Al-Quran adalah pembelamu dan penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, carilah alas tidur untuk alasmu di alam kubur. Amal soleh dan kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia nantinya akan menjadi alas tidur bagi mayit di alam kubur. Salah satu amal soleh itu adalah membaca Al-Quran. Selain akan menjadi teman di alam kubur, Al-Quran akan memberikan alas tidur bagi si mayit kelak di alam kubur. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Bazar dalam kitab Lailil Masnunah yang menjelaskan bahwa kelak Al-Quran menghamparkan tempat tidur dan permadani sutra yang penuh dengan kasturi dan mak laila. Yang keempat, bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular.
di alam kubur bagi orang-orang yang beriman. Racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan bacaan ini, berarti seseorang telah menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ular penyiksa di alam kubur itu bernama ular Tintin. Kepedihan siksaannya sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis. Dari Abdullah bin Al-Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu an berkata, orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburannya dengan dicapik-capik oleh ular ganas yang botak. Lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya. Kemudian orang itu kembali ke bentuk sempurna. Setelah itu dimakan lagi orang itu dari arah kaki sampai kepalanya. Lalu orang itu kembali ke bentuk sempurna. Lalu ular itu memakan lagi orang tersebut dari arah kepala sampai kakinya. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Syaibah. Yang kelima, perbanyak membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak kalimat tauhid, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, meresapi dan memahami maknanya, maka hal itu dapat mempermudah mayit dalam menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Hal ini dikarenakan kalimat tersebut merupakan zikir yang paling utama. Barang siapa yang akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, maka ia mendapatkan jaminan surga. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmizi. Sekian, semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab.